Tinggal di sini. Udah, ini udah mulai. Oh, gampang kok dedit ya, jagonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Indonesia. SMP Negeri 1 Tanjung. Juara. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Bhinneka Tunggal Ika. Lestari. 9F. Selalu dimengerti. Oke, silakan kasih tepuk tangan dulu. Ya, Ibu ucapkan selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti jalannya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bu Atika minta tolong Ekson ketua kelasnya pimpin doa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Hari ini yang nggak masuk, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Afika dan Hanifah sama Afika. Hanifah kenapa? Afika juga sakit. Ya, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Afika dan Hanifah itu nanti bisa lekas sehat kembali dan ikut bergabung dengan kita di kelas 9F untuk melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum Bu Atika memulai kegiatan pembelajaran, kita nyanyi bersama-sama ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bisa lagu dari Sabang sampai Merauke? bisa. Ada yang bisa? Bisa. Bisa semua dong ya? Oke, kita mulai nyanyi dulu ya. Menyemput. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dua kali ya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Satu kali lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke.
tujuannya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, tujuannya itu adalah agar kita itu tetap bisa melestarikan lagu-lagu nasional yang ada di negara. Oke. Ada pepatah, bukan pepatah sih, paribahasa ya, peribahasa nasi telah menjadi bubur. Tahu artinya apa? Artinya apa? Artinya sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa dirubah lagi ya. Nah, bubur itu kalau kita kasih kuah opor, dikasih kacang kedelai, dikasih suiran ayam, dikasih kerupuk, ya, dikasih irisan daun bawang, dikasih sate telur puyuh, sate hati, sama sate usus, itu rasanya akan menjadi enak, rasanya akan menjadi nikmat. Kenapa Mas? Kenapa? Udah duduk dulu ya. Rasanya akan menjadi nikmat, akan menjadi mantap, dan harganya juga murah. No, semakin nasi putih satu bungkus itu cukup 3.000. Kalau tadi bubur yang sudah diberikan suiran ayam, kemudian tadi ada kerupuknya, ada kacang kedelainya, ada sate-sateannya, itu harganya bisa mencapai 10.000 rupiah. Artinya ya, kita setelah melakukan kesalahan, jangan kemudian dijadikan kesalahan itu sebagai bahan untuk kita menjadi insecure ya, atau ngedown ya, tapi jadikan suatu kesalahan itu menjadi pelajaran berharga. Bagaimana caranya? Bukan berarti kalian harus mengulang kesalahan itu lagi ya, tetapi memperbaiki agar kesalahan itu tertutup dan terbingkis rapi menjadi suatu apa? Suatu kebaikan yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik dan bernilai tinggi. Gitu. Ya, walaupun kita punya kesalahan, pernah melakukan, namanya manusia ya, wajar jika melakukan kesalahan, tetapi tidak untuk mengulangi. Tadi caranya kita bungkus kesalahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, menjadi bingkisan parsel yang lebih indah, yang lebih baik, yang menjadikan harga kita itu semakin mahal, naikkan value-nya kita. Oke, itu sedikit motivasi dari Bu Atikah ya. Oke, selanjutnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sebelumnya Bu Atika sudah membuat kesepakatan kelas ya terkait dengan kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama apa? Menghormati Bapak Ibu guru, tidak berbicara sendiri pada saat Bapak atau di saat Bu Atika memberikan materi di depan, tidak menggunakan handphone pada saat kegiatan pembelajaran, kecuali Bu Atika yang meminta kalian untuk membuka handphone. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Oke, itu 4 kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi ya. Jadi selama kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, kalian harus mematuhi 4 kesepakatan kelas ini. Oke, sudah paham ya? Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti apa sih hubungan antara Pancasila dengan UUD itu? Ada yang mau menjawab? Ya Bu. Ya. Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografi dalam satu titik dan menghargai kebinekaan pada setiap silanya. Oke, terima kasih. Silakan kasih aplaus dulu buat Tisha. Ada lagi yang mau menjawab hubungan? Nanti dulu Mas Ardan, itu buat nanti ya.
hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ini materi minggu yang lalu. Ya, sebelumnya, minggu yang sebelumnya, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu adalah hubungannya sangat erat seperti jasad dan roh, yang artinya tidak bisa dipisahkan. Ya, jasad dan roh. Kalau misalkan jasadnya Bu Atika di sini ada, ya tapi tidak ada rohnya, apa yang akan terjadi? Iya, Bu Atika tidak bisa berdiri di sini, berbicara di sini, tidak bisa memberikan materi ya, karena tidak ada rohnya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan cuma ada rohnya, tetapi tidak ada jasadnya, apa? Kan nggak akan terlihat, ya nggak? Iya, jadi hubungan Pancasila dengan UUD itu seperti jasad dan roh yang tidak bisa dipisahkan. Artinya saling melengkapi satu sama lain, tetapi tidak seperti aku dan kamu ya. Kita hanya sekedar melengkapi. Sorry, oke. Next. Bentar dulu. Gak apa-apa, nanti gampang diedit ya. Harusnya tadi di Sia itu pertanyaan buat nanti, tapi nggak apa-apa, udah dijawab. Nanti kalau buat tanya lagi, dijawab lagi ini mulai sesi ini ya, oke? Oke, tadi sudah kita mengulik materi yang sebelumnya. Sekarang sebelum masuk ke materi, Bu Atika mau kasih pertanyaan dulu nih. Ya, pertanyaan pemantik, asesmen diagnostik yang di awal pembelajaran Bu Atika mau kasih pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab nanti silakan angkat tangannya, kemudian sebutkan namanya. Oke? Oke. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, sebutkan namanya dulu, Mbak. Nanti sebentar dulu. Ulangi lagi ya. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau tadi kan, kalau tadi yang Bu Atika jelaskan pertama itu adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ya. Sekarang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa menjawab? Oke. Namanya? Sebutkan nama dulu. Disya. Iya. Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan menghargai kebinekaan pada setiap silanya. Pancasila adalah mempersatukan perbedaan suku, ras, agama, serta etnis dan ekonomi di suatu negara. Oke, terima kasih. Silakan kasih aplaus dulu buat Disya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Ini 2 pertanyaan saja. Yang kedua, sebutkan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang mau jawab? Oke, silakan Mas, temannya. Arden Ardiansyah. Iya, oke. Coba sebutkan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong. Oke, silakan kasih aplaus dulu buat Ardan. Dia kan nyambung dia kan nyambung Mbak Ivi. Aku ngapain kan dipati ini kocak. Mati ya. Iya, Mbak Ivi ini mati lah.